Shalom, selamat siang bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, tema hari ini sangat menarik, ya, yaitu tekun berdoa. Ya, tekun berdoa. Ya, gambar di layar itu ada grafik, ya, grafik yang naik turun, naik turun, naik turun. Ya, ini sedikit banyak menggambarkan kehidupan doa orang percaya, termasuk saya juga ya. Kita biasanya uh, pernah berdoa atau suka atau bahkan cukup sering berdoa. Tapi tekun berdoa ini istilah yang sangat khusus. Ya, di sana ada konsistensi terus menerus. Nah, kita kadangkala kita sering berdoa, tapi tidak selalu berdoa, tidak tekun. Ya, nah hari ini kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran Firman Tuhan. Tekun berdoa itu bagaimana dan kenapa perlu tekun berdoa. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian sabda firman Tuhan di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu ketakutan melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda ajaib. Ayat 44, semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kemarin kami bincang-bincang setelah persekutuan ekumene di kantor, ya, ada salah seorang yang dikenal alumni dari sekolah Kristen, ya. Sekarang sekolah di sekolah tinggi yang dibiayai oleh negara, dan lulusan dari situ langsung otomatis dapat kerja, ya, langsung otomatis dapat kerja. Ya, sebut saja lah orang, yang penting jangan sebut nama. Itu institusinya IPDN, ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wah, lulus dari situ paling enggak bisa jadi camat itu paling tidak. Ya, bahkan bisa jadi pejabat yang lebih eselon yang lebih tinggi lagi nanti kalau karirnya bagus. Tapi orang itu, ya, menurut obrolan-obrolan kami kemarin, nggak bisa berdoa. Padahal lulusan sekolah Kristen. Dia bisa berdoa, doa Bapa kami. Ya, memang dia bukan Kristen, ya, dia saudara kita dari umat Katolik yang memang kebanyakan berdoanya adalah doa yang sudah ada rumusannya, ya, kalau kita bilang doa hafalan gitu. Maka dia hafal doa Bapa kami. Karena apa? Karena itu juga hafalan, ya. Nah, kalau doa yang bukan yang sudah ada bakunya, tapi istilahnya doa yang kita misalnya ada pokok-pokok doa atau kita doa yang pribadi, dia nggak bisa ngomong katanya, susah. Nah, ini fenomena yang menarik, ya, bahwa zaman gini, ya, masih ada orang Kristen nggak bisa berdoa. Ya, what, kata anak muda gitu, masa iya? Ya, iya, ternyata memang ada, ya. Misalnya kalau di keluarga tertentu juga ada, misalnya kadang anggota keluarga yang nggak pernah mau kalau disuruh berdoa, ya, nggak pernah mau disuruh berdoa. Ya. Jadi
Kenapa? Ya, tentu jawabannya sesuai dengan tema kita. Karena dia tidak tekun berdoa. Mungkin sejak kecil, ya, dia tidak dibiasakan, tidak dididik untuk tekun berdoa. Sehingga ketika mau berdoa, kalau bukan doa yang dihafal, dia merasa tidak bisa. Kalau orang bilang tidak bisa berdoa, pasti dia tidak tekun berdoa. Ya, walaupun kita sepakat bahwa ada orang-orang yang memang tidak talenta berdoa, istilahnya kan ada doa yang kalau berdoa itu didengarnya indah sekali gitu ya. Kalau kita ada orang-orang tertentu kalau dia berdoa kita kepengen dia ngomong terus saja, doanya dipanjangin lagi, enak bener dengarnya. Nadanya, pilihan kata-katanya. Ada orang yang doanya polos-polos ya, singkat, padat, jelas, to the point. Ya, gitu. Ada yang begitu. Tapi masa iya berdoa aja nggak bisa gitu ya. Ya, kalau kita tekun berdoa, tentu ya kayak orang misalnya suka menyanyi walaupun di kamar mandi misalnya, lama-lama itu dia akan semakin baik ya ininya kemampuan dia untuk menyanyikan dengan nada yang akurat ya, pitch controlnya itu tepat, ketukannya bagus ya, itu pasti orang itu tekun walaupun dia memang talenta di situ. Ya, tapi orang talenta nggak tekun sama aja akan kurang terasah. Nah, saya berharap nanti di bagian akhir ada ibu-ibu di sini yang bisa sharing pengalaman tentang doa berdasarkan apa yang akan kita renungkan bersama-sama. Ya, dari teks yang kita baca, saya melihat dan mau membagikan bagaimana tekun berdoa itu adalah begitu signifikan ya. Saya memilih kata epicentrum ya. Tekun berdoa adalah epicentrum pelayanan maupun kehidupan orang Kristen. Tentunya bukan hanya doa, tetapi bersama-sama dengan pengajaran dan persekutuan bersama orang-orang percaya. Tadi di ayat 42 kita baca bagaimana ketika peristiwa Pentakosta, lalu Petrus berkhotbah dipakai Tuhan oleh Roh Kudus, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat ya, memberi diri dibaptis di ayat 41. Tetapi kemudian tidak berhenti sampai kepada pembaptisan. Lalu mereka dikatakan mereka tekun dalam pengajaran para rasul, tentu dalam artian belajar firman Tuhan melalui guru-guru para rasul dan murid-murid dari rasul-rasul tersebut. Dan di dalam persekutuan ya bersama dengan orang-orang percaya semuanya. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Tentu di sini doanya bukan cuma doa makan, ya tentu mungkin memecahkan roti doa makan juga lah ya. Tapi ada doa macam-macam, doa pembukaan, doa firman, doa makan juga, doa untuk permohonan, doa untuk orang sakit, macam-macam. Nah, epicentrum itu kan istilah sekarang trennya kalau terjadi gempa. Telah terjadi gempa misalnya di kabupaten tertentu, titik epicentrumnya berada pada sekian derajat lintang utara gini gitu. Tapi epicentrum itu adalah kalau kita pengertian awam titik pusat ya. Kalau gempa ya titik pusat gempanya dari mana itu gempanya terjadi. Nah, saya mau mengambil simbol dari itu dari kata epicentrum bahwa berdoa tentu bukan cuma berdoa sekali, tekun berdoa adalah epicentrum, titik pusat dari pelayanan dan kehidupan. Ini dulu yang sangat penting. Ya, ada banyak orang karena pengertian yang salah akhirnya jatuh kepada praktik yang keliru, tidak tekun berdoa. Karena menganggap bahwa oh kan bukan kehidupan kita bukan tergantung doa kita, tetapi tergantung Tuhan. Ya, itu pernyataan yang benar. Ya, bahwa kita berdoa tidak berarti Tuhan akan menuruti, mengabulkan semua doa kita. Tidak demikian, karena Tuhan yang berdaulat. Ya, tetapi tekun berdoa adalah suatu tanda orang yang memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Ya, relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi jangan salah, ada orang yang merasa enggan untuk tekun berdoa. Kenapa? Ya orang saya nggak berdoa pun Tuhan jawab kok. Saya nggak berdoa Tuhan penuhi kebutuhan kehidupan saya.
Saya nggak berdoa, hidup saya baik-baik saja. Yang penting saya jaga iman kepada Tuhan. Nah, padahal berdoa adalah salah satu ekspresi keberimanan kita. Ya, orang rajin berdoa belum tentu imannya benar. Ya, ada yang doa tadi saya bilang dianggap doa itu mantra. Ya, kalau udah berdoa Tuhan harus kabulkan. Karena saya sudah berdoa dalam nama Yesus lagi. Ya, karena ada ayatnya gitu kan. Nah, ya di sisi lain akhirnya karena merasa tergantung Tuhan maka kita jadi enggan berdoa. Nah, ini hal yang keliru. Ya, memang benar jawaban doa tergantung Tuhan, bukan tergantung doa kita. Memang benar bahwa Tuhan memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta melalui doa. Benar itu. Ya, kita kedip mata nggak pernah berdoa, Tuhan tolong agar mata saya kedip terus. Nggak pernah berdoa kita, tapi mata kita kedip terus. Ya, jadi Tuhan memang memberikan lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Tetapi ketika kita tekun berdoa, maka ada banyak hal yang akan terjadi. Ya, saya melihat di bacaan yang kita sudah dengarkan dan baca bersama-sama tadi, bagaimana ada saling keterhubungan, saling keterkaitan antara doa dan bagian-bagian lainnya di dalam pelayanan maupun kehidupan. Ya, saya menyebut dengan istilah interrelasi. Ya, saling keterkaitan atau saling keterhubungan. Jadi doa ini seperti jaring laba-laba. Ada kaitan satu dengan yang lain. Ya, ada saling terhubung satu dengan yang lain. Yang pertama dari ayat 42, bahwa tekun berdoa menguatkan pengajaran atau memperkuat pengajaran. Vice versa itu maksudnya dan sebaliknya ya. Jadi tekun berdoa menguatkan pengajaran dan pengajaran akan mendorong orang untuk tekun berdoa. Jadi saling satu dengan yang lain ini saling menguatkan. Bagaimana agar doa kita tidak salah, maka kita perlu pengajaran atau doktrin yang benar. Ya. Dan sebaliknya, agar kita rajin berdoa, kita harus tahu pengajaran yang benar, dan dengan pengajaran yang benar seharusnya orang semakin tekun berdoa. Ya. Bagaimana di jemaat pertama atau jemaat mula-mula biasa disebutkan, bagaimana kehidupan mereka, cara mereka hidup, cara mereka bersekutu luar biasa. Ya, mereka suka berkumpul dan berdoa, bukan karena ada program persekutuan doa. Ya, entah persekutuan doa wanita, persekutuan doa kaum bapak, persekutuan doa pemuda remaja, ya, bukan karena program, ya, tetapi karena kecintaan mereka. Tentu program membantu agar semuanya lebih teratur, ya, lebih teratur, terjadwal. Jadi orang nggak bingung kapan sih doanya nih. Tetapi memang di jemaat mula-mula, walaupun mereka belum punya sistem yang sangat teratur seperti gereja-gereja dewasa ini, tapi hal yang perlu kita lihat bagaimana mereka rutin berkumpul tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan. Karena apa? Ketika Roh Kudus sudah menjamah hati, Roh Kudus sudah mengubahkan kehidupan mereka, mereka menerima keselamatan yang Tuhan anugerahkan, ya, mereka sangat bersyukur dengan cara tekun berdoa. Ini luar biasa, ya. Dan kan kita juga biasa berdoa, kita menekankan pengajaran, ya, misalnya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami kenal melalui Putra Tunggalmu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada yang pembukaan doa misalnya, Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan doa, tapi doa itu menegaskan pengajaran, ya, menegaskan pengajaran. Nah, begitu juga, ya, pengajaran yang benar seharusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih tekun berdoa. Ya. Yang kedua, bagaimana ada keterkaitan antara doa dan persekutuan. Tekun berdoa mempererat persekutuan. Demikian juga sebaliknya. Ya, persekutuan mendorong untuk lebih tekun berdoa. Ya.
ketika ada persekutuan-persekutuan di dalamnya, ya kalau di dalamnya hanya berbicara tentang keuntungan pribadi, tentang kepentingan politik dan lain sebagainya, maka doa itu hanya doa yang basa-basi, ya. Tetapi ketika ada uh, persekutuan yang sungguh-sungguh murni, di mana tidak ada kepentingan yang aneh-aneh di dalamnya, murni karena kecintaan kepada Tuhan, ya, karena kerinduan untuk bersekutu, maka doa-doa yang dinaikkan itu akan mempererat, memperkuat, ya, persekutuan. Kalau bahasa orang Indonesia biasanya bilangnya tali silaturahmi, ya, antar umat, ya, umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang senang, ya, kayak kita misalnya sekarang ALF. Semakin kita sering ikut ALF, tentu kita akan semakin sering berdoa, karena di dalam ALF ada doanya. Ya, baik doa syafaat, doa pembukaan, doa persembahan, doa berkat, dan lain sebagainya, misalnya, ya. Nah, begitu juga dengan berdoa, maka kita akan ingat, ya, Tuhan berkati persekutuan ALF nanti siang, misalnya di dalam doa pagi. Kita jadi ingat ada persekutuan. Jadi dengan berdoa kita jadi ingat dan akhirnya jadi rajin persekutuan. Sebaliknya, dengan persekutuan kita tambah tekun berdoa. Ya, jadi ada saling keterkaitan antara doa dan persekutuan. Di jemaat mula-mula gitu juga. Ya, karena rajin berdoa dan rajin bersekutu ini saling mengembangkan satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain, sehingga mereka tambah hari tambah rajin berdoa, tambah hari persekutuannya makin erat antara sesama orang percaya. Berikutnya, kaitan doa dan pengalaman rohani. Ya, ini keterkaitan doa dan pengalaman rohani. Di ayat 43 berbicara tentang bagaimana para rasul melakukan banyak mukjizat dan tanda. Ya, tentu itu tidak tiba-tiba terjadi. Ya, biasanya mukjizat itu terjadi tidak selalu, tapi biasanya diawali dengan doa. Diawali dengan doa. Orang sakit, ya, didoakan lalu sembuh. Ya, Tuhan Yesus dengan kuasanya, dia juga dengan verbal, dengan kata-kata. Kata-kata itu adalah doa. Ya, Petrus juga gitu. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi Kristus bangkit dan berjalanlah, jalan orang. Ya, ada banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan. Ya, tentu mungkin kita nggak mengalami yang sespektakuler seperti yang ada di dalam Alkitab, berjalan di atas air misalnya, ya. Ya, kita tidak mengalami yang sespektakuler itu. Tetapi ketika orang tekun berdoa, maka mereka akan mengalami berbagai-bagai pengalaman rohani. Ya, macam-macam. Ya, misalnya katakanlah orang zaman dulu pelayanan biasanya angkot jam 9 malam udah nggak ada, tapi pulang pelayanan tiba-tiba ada angkot. Ya, mungkin kata orang, itu mah kebetulan. Ya, tapi bagi orang yang berdoa, bagi orang yang semangat melayani, itu adalah mujizat. Ya, itu adalah mujizat. Walaupun mungkin bagi sebagian orang, itu mah biasa aja, nggak ada keren-kerennya. Ya, tetapi orang yang punya pengalaman intim dengan Tuhan akan melihatnya sebagai mujizat. Ya, tentu tidak selalu, ya, kalau kita berdoa lalu Tuhan kabulkan terjadi mujizat, tidak selalu kita berdoa Tuhan akan kabulkan. Ya, supaya kita tidak meninggikan diri, membanggakan bahwa kita spesialis doa. Kalau saya yang ngomong, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti kabulkan. Dengar sih pasti, ya, kabulkan belum tentu. Ya. Waktu tahun lalu sempat kami pelayanan waktu di Mika Mission Trip, MMT, kan masuk ke desa. Ya, udah gelap nih, jalanan becek. Wah, sambil bercanda si teman kan bilang, Pak Pendeta berdoa dong biar hujan jangan turun. Saya bilang iya, concern saya nanti malam mau KKR. Susah kalau hujan karena tidak pakai atap, tidak pakai terpal. Ya, di lapangan terbuka. Maka saya berdoa. Walaupun saya tahu bahwa saya berdoa belum tentu dikabulkan Tuhan. Tapi kita tetap berdoa. Karena itu ya memang kan nggak ada rugi-ruginya kita berdoa. Ya berdoa aja. Gitu. Ternyata berdoa nggak lama hujan, ya, tapi itu masih pagi, ya, lalu berhenti. Akhirnya
bakti sosial dilakukan dengan suasana setelah hujan, seger, nggak berdebu. Ya, jadi hujannya jadi berkat. Lalu malamnya juga cerah, terang sekali. Wah, seneng, lalu dibercandain. Wah, ini udah ada saingannya Mbak Rara nih, yang pawang hujan. Tentu Tuhan mau ngajarkan saya, bukan karena saya gitu kan. Pas di Jakarta sempat satu kali, waktu itu istri belum datang, mau ke gereja. Saya lihat mendung, nggak apa-apa, nggak usah pakai jas hujan, berdoa aja. Ya Tuhan tolong tahan hujannya, saya mau berangkat ke gereja. Mungkin udah mulai pede kali ya, udah mulai pede nih. Tuhan tolong tahan hujan, saya mau berangkat ke gereja, saya khotbah lagi nih. Ya, gitu. Keluar rumah, keluar gang, hujan deras langsung, basah kuyup. Ternyata di kesempatan lain Tuhan nggak jawab, malah dikasih hujan, basah kuyup. Ya, untung saya pergi jam 8, jadi pakai AC, kering di badan. Jam 10 hampir kering juga sih, jemaat nggak tahu. Tapi saya mengalami bagaimana Tuhan sediakan. Ya, mungkin bagi orang itu mah biasa, hujan nggak hujan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba berhenti hujan, itu mah biasa. Tapi bagi saya itu pengalaman rohani. Ya, saya di layar memberikan gambar seorang profil yang adalah teladan doa, George Muller. Ya, di kesempatan yang mungkin tahun lalu ya, saya sempat bicara tentang ibunya dari teolog Agustinus. Ya, itu abad keempat. Ini agak kekinian. Ini abad 19. Tahun 1805 lahir seorang George Muller, anak muda yang bandel. Ya, bahkan di masa remaja dia lagi asik pergi sama temennya main judi, minum-minum. Mamanya meninggal, dia nggak tahu ya, karena dia sering keluar rumah, bandel anaknya. Dia juga suka nyuri, ya, dia suka mabuk, suka minum, sama aja ya. Ya, bandel lah pokoknya. Dia bahkan sempat palsukan tanda tangan orang tuanya untuk pengajuan bikin paspor, lalu pergi ke negara lain, enjoy dengan temannya, bandel. Ya. Lalu karena bandelnya orang tuanya kirimkan dia ke STT. Ini mirip kadang-kadang orang tua zaman sekarang mirip gitu juga ya. Ini bandelnya anak nih, kirim ke STT aja. Gitu juga dengan orang tuanya George Muller ya. Ternyata kita niru kebiasaan tahun 1800 sekian ya. Dia masuk ke sebuah STT yang ternama waktu itu, kalau nggak salah ya, Universitas Halle atau apa namanya. Nah, karena apa? Karena di zaman itu kehidupan pendeta sangat prestisius. Ya, pelayanan seorang pendeta itu dianggap wow gitu ya. Dan secara ekonomi juga ini di Eropa, orang Jerman ya George Muller ini. Jadi dia dimasukkan ke STT Lutheran untuk menjadi calon pendeta. Ya, dengan harapan agar dia berubah jadi orang baik dan kehidupannya aman secara ekonomi. Ya, itu yang diharapkan orang tuanya. Tetapi dia di situ belum berubah. Ya, dia masih bandel. Ya, tetapi kemudian pada satu kali dia ikut pengajaran Alkitab, PA, diajak temannya, lalu di situ dia berubah, benar-benar berubah, langsung total 180 derajat. Ya, pertobatannya spektakuler. Ya, kemudian dia masuk dalam pelayanan, lalu dia melihat banyak orang-orang miskin, orang-orang susah, lalu dia punya panggilan khusus. Dia mau mendirikan panti asuhan. Lalu dia pergi ke Inggris pelayanan dan dia mendirikan panti asuhan. Waktu itu tidak populer. Panti asuhan dibilang kamu itu mah susah, itu panti asuhan. Bikin susah, emang punya uang. Ya. Dia tidak minta dukungan orang tua, dia modal iman. Dia doa terus ini luar biasa. George Muller. Ya. Akhirnya awalnya dengan tidak didukung, dia dengan keyakinan, dia tekun berdoa, akhirnya mulai ada anak-anak yatim piatu atau anak orang susah juga sebagian, dia tampung di dalam panti asuhan dan dia ajarkan semua bukan mengemis, berlutut, berdoa, minta kepada Tuhan. Hanya dengan meminta kepada Tuhan, ya kita tidak tahu persis bagaimana, tapi Tuhan menggerakkan banyak orang untuk memberkati pelayanan George Muller. Sampai begitu banyak, nambah terus orangnya, nambah terus anak yang dia tampung, ya anak yatim, anak piatu, yatim piatu maupun anak orang miskin, sampai penuh, nggak muat, dikomplain sama tetangga-tetangga. Ini ribut, mengganggu. Akhirnya dia berdoa, Tuhan butuh tempat yang lebih besar. Akhirnya dibuka tempat yang kedua, tempat yang ketiga, tempat yang keempat. Luar biasa. Dan semuanya dengan doa. Ya, dengan doa. Apalagi dia berketetapan, kalau memang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan sediakan semuanya. Dan dia berdoa, lalu Tuhan gerakan orang-orang mendukung,
setelah terkumpul duit yang cukup, baru dia bangun panti asuhan baru. Begitu. Sebenarnya ada satu lagi yang lebih dahsyat. Ya, cuman nggak enak ngomongnya, tapi perlu diomongin. Pelayanan Mika di Kalimantan. Ya, itu George Muller pola pendidikan orang Barat. Harus siap dulu amunisi baru pergi ke medan tempur. Dalam bidang misi harus cukup dulu dananya. Kalau standar orang luar negeri misalnya, kalau mau menjalankan suatu pelayanan harus ada dana untuk 2 tahun ke depan. Ya, cukup duit untuk 2 tahun baru mulai. Ya, Yayasan Mika itu dimulai cuma modalnya iman. Modalnya iman, sampai bingung orang. Waktu itu kemarin minggu lalu ada penatua cerita ya. Orang Singapura geleng-geleng kepala. Ini nekat benar. Bagi mereka nekat, bagi kita iman. Doakan. Ternyata Yayasan Mika sekolah kita di Kalimantan udah jalan 20 tahun tuh. Ya. Tuhan gerakan banyak orang. Ya. Dengan apa? Dengan kekuatan doa. Dengan tekun berdoa. Ya. Berikutnya, tekun berdoa membangkitkan kemurahan hati. Ya, tekun berdoa membangkitkan kemurahan hati. Ada keterkaitan antara doa dan kemurahan hati. Ya, bagaimana di sini di teks yang kita baca tadi, bagaimana di antara cara hidup jemaat mula-mula mereka mau menyumbangkan hartanya, menjual sebagian asetnya, lalu untuk berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Tentu ini ada efek dari doa. Ya, ketika orang tekun berdoa misalnya, ya kita ada doa pagi ya di GRI hari Sabtu jam 5.30. Itu ada pokok doa untuk macam-macam. Ya, salah satunya misalnya ada orang yang sedang sakit, ya dari situ kan membuat kita tahu apa kebutuhan di sana. Dulu waktu saya di dunia misi juga gitu. Tiap bulan kami mengirim pokok doa. Pokok doa apa yang menjadi pokok doa di ladang misi, sehingga gereja pendukung tahu, ya, gereja pendukung tahu, sehingga mereka mensupport, ya, sehingga mereka mensupport, mereka mendukung, ya, termasuk dengan mendukung dalam dana, mendukung dalam doa juga, ya. Waktu kami dulu melayani jemaat kami dulu rutin mendoakan. Ya, ini juga tadi kaitannya dengan persekutuan. Ya, ketika kami berkunjung ke gereja pendukung di Singapura, waktu itu kami belum pernah ke sana. Ya, awalnya. Tapi begitu datang banyak yang kenal. Kita bingung kok kita jadi terkenal. Bukan sombong. Rupanya mereka mendoakan. Ya, mereka mendoakan. Ada sesi-sesi khusus mereka berdoa, foto kita ditampilkan. Ya, jadi mereka mendoakan dan melihat foto walaupun nggak pernah ketemu. Nah, satu kali ketemu, mereka tahu, oh ini yang missionary di Batam ya, katanya. Tahu mereka. Karena apa? Karena berdoa. Ya, karena berdoa. Dan dengan adanya persekutuan, akhirnya juga menggerakkan orang untuk mendukung. Mereka juga melibatkan diri di dalam pelayanan. Mereka datang ke Batam, mereka ikut pelayanan misi, kelompok-kelompok sel atau kelompok kecil, ya datang berbagi dengan orang-orang yang sederhana, berbagi sukacita dengan anak-anak kecil di kampung yang kami layani. Ya, karena apa? Salah satunya tentu karena doa. Doa itu membangkitkan, menggerakkan hati nurani dan membuat orang lebih murah hati. Ya, mungkin orang itu untuk dirinya sendiri iritnya luar biasa. Ya, tetapi lalu ada dana sisa atau dana yang disisihkan sengaja, mereka bermurah hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, karena tekun berdoa. Berikutnya, ya, terakhir ini, tekun berdoa membawa kepada penuaian jiwa-jiwa. Ya, tadi dari semua yang sudah disebutkan tadi, bagaimana doa itu membuat pengajaran kekristenan lebih kuat, lebih bergaung, kemudian mempererat persekutuan, maka ketika ada persekutuan yang mendalam itu, wah, hubungannya begitu hangat. Ya,
ada perubahan, ada pertobatan, ada transformasi yang terus-menerus meningkat, ya. Sehingga orang yang kurang baik menjadi baik, yang baik tambah baik, ya. Yang tambah baik semakin baik. Sampai luar biasa baik. Saling mendukung, saling mendorong, saling berbagi. Waduh, kalau komunitas seperti ini, amazing. Ya, di ayat 46 dikatakan bagaimana mereka disukai semua orang. Ya, mereka disukai oleh semua orang. Ya tentu ada juga musuhnya sebenarnya. Maksudnya itu begitu banyak orang yang menyukai mereka. Karena apa? Karena perubahan hidup. Ya, karena hidupnya itu, imannya itu terwujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Imannya itu bukan cuma teori aja. Ya, mereka jadi apa? Di ayat 47, bagian awalnya dibilang, mereka suka memuji Tuhan. Memuji melalui doa juga memuji Tuhan. Ya, melalui doa kita curhat kepada Tuhan, masalah-masalah beban hidup kita diberikan kepada Tuhan, beban kita menjadi ringan, kita lega, maka kita enak memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, hati sukacita, kita menjadi lebih kuat di dalam menjalani kehidupan, walaupun kehidupan tetap ada masalah. Dan ketika kita menjadi orang yang bersukacita, dan kita membentuk satu komunitas persekutuan yang saling memperhatikan, ya, maka betapa indahnya orang juga ngelihat, saya pengenlah jadi bagian dari mereka, asik banget itu, ya. Katakanlah kita di ALF misalnya, kompak banget, kekeluargaannya kuat banget, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memotivasi, maka itu akan menjadi magnet yang sangat besar, yang akan menarik orang-orang. Ini secara sosial dulu kita bilang, itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Itu sebabnya di bagian akhir ayat 47 dikatakan tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dengan kata lain, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dengan penginjilan, ya. Penginjilan juga itu bersifat apa yang kita lakukan, kehidupan kita, bagaimana kita di dalam persekutuan, ketika itu terjalin satu relasi yang sangat sehat, yang sangat baik, maka itu adalah Injil yang terbuka, kitab yang terbuka. Kita belum ngomong, orang sudah tertarik. Ya, orang bisa tanya, apa sih rahasianya? Ya, kok Indonesia kena krisis, kalian kayak tenang-tenang aja? Emangnya nggak ngalamin krisis? Ya ngalamin juga. Ya, tetapi ketika kita bisa dengan tetap tenang, tetap sukacita, ya, maka itu orang akan tertarik. Orang bisa bertanya. Ketika orang bertanya, apa rahasianya? Aduh, tinggal ngomong aja. Tentu bukan karena saya, karena Tuhan. Ya, Yesus menjamin keselamatan. Yesus menjamin kehidupan. Waduh, enak ngomongnya. Ya, tapi kalau kita ngomong doktrin ini itu, tapi hidup kita, asal ada kita orang bilang, aduh, ada dia lagi, ada dia lagi. Kita cari alasan apa nih biar kabur? Waduh. Biarpun kita ngomong bagus, orang belum tentu dengar. Kecuali orang yang memang sangat menghargai hal-hal yang bersifat kognitif, pikiran. Misalnya kita menjelaskan secara akademik, ada orang-orang yang tertarik begitu. Tetapi ketika kita punya kehidupan yang sudah dihidupi oleh Injil, dipengaruhi, diarahkan oleh Injil, maka itu gaungnya akan jauh lebih besar. Wah, luar biasa. Kita ngomong orang akan dengar. Karena apa? Karena dengan kehidupan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan, seperti cara hidup jemaat yang mula-mula ini, maka kita sedang membangun speaking right, hak untuk berbicara. Ya, kalau kita ngomong orang akan mau dengar. Belum terima, belum tentu. Ya, tergantung dia orang pilihan Tuhan atau bukan. Ya, tetapi setidaknya orang akan mau memberi waktu untuk mendengar karena ini orang baik nih. Wah, ini orang benar nih. Ya, dia kehidupannya bagus. Apalagi misalnya dulunya bandel, sekarang luar biasa baiknya. Kayak George Muller tadi. Ya, dulu kalau saya tidak salah ingat waktu baca bukunya waktu kuliah,
Dikatakan dia pokok doa George Mueller yang dijawab oleh Tuhan sekitar 27.000. Ya, 27.000 pokok doa. Ini luar biasa orang. Ya, dia tekun sekali berdoa dan dia catat doanya apa. Lalu kalau dijawab Tuhan, dia kasih tanda. Dijawab Tuhan, dia kasih tanda. Ya, kalau kita mungkin lebih hebat ya. Saya tidak sanggup menghitungnya. Ya, padahal kita nggak banyak-banyak amat doanya, cuma nggak pernah nyatet aja gitu kan. Apalagi Tuhan jawab, kita juga nggak kasih tanda. Ini udah dijawab Tuhan, ini udah dijawab Tuhan. Sudah di ACC sama Tuhan, kita jarang yang mencatat. Tapi George Mueller begitu detil kehidupannya. Ya, sampai satu kali mereka kekurangan, habis bahan makanan di dapur. Lalu mau minta sama siapa? George Mueller panggil anak panti asuhan, duduk di meja makan, kita belum punya bahan makanan, kita berdoa, minta sama Tuhan. Ya, nggak lama mereka berdoa, ada orang ketok pintu. Ada orang ketok pintu, itu tukang roti. Ya, dibilang tukang roti itu, saya gelisah tadi malam. Sepertinya Tuhan menggerakkan saya untuk membuat roti banyak, maka saya membuat roti. Ya, lalu ketika membuat roti, saya terpikir untuk panti asuhan ini. Maka hari itu mereka dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian seperti ini. Ya, saya juga bisa menyaksikan beberapa cerita, tapi untuk waktu nanti biar ibu-ibu yang cerita kesaksian. Ya, saya juga punya pengalaman-pengalaman bersama dengan keluarga, dengan istri, kami mengalami pemeliharaan Tuhan. Hanya dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan saja. Nah, ini penuaian jiwa-jiwa. Ya, bagaimana dengan sikap, dengan hidup kita menjadi teladan, dan ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang lain, kepada sahabat kita, kepada orang yang belum percaya, kepada anggota keluarga yang belum percaya, tentu penginjilan bukan kristenisasi. Penginjilan adalah memberitakan kabar baik, proklamasi, proklaim, ya, bukan mau mengkristenkan orang. Tetapi kalau dia ketika diberitakan Injil, dia dijamah oleh Roh Kudus dan dia mau menjadi murid Tuhan, wah puji Tuhan. Sekali lagi, itu juga bukan karena kita, itu karena Tuhan. Tapi semua dimulai dengan doa-doa. Ya, termasuk tadi saya katakan di doa pagi GRI, kita juga ada satu sesi pokok doa penginjilan. Dari situ kita jadi tahu ada namanya suku ini, ada namanya suku itu, berapa kira-kira populasi orang percaya yang sudah mengenal Yesus di suku itu, maka kita doakan. Ketika kita doakan, kita menjadi semakin tahu, kita jadi semakin semangat untuk berdoa. Apalagi kalau ada orang yang sudah menjadi percaya oleh karena kesaksian kehidupan kita dan oleh karena pemberitaan Injil yang kita kerjakan. Wah, itu sukacitanya luar biasa. Ya, tentu seisi surga bersukacita. Tapi kita, walaupun karena Roh Kudus, bukan karena kita, tetapi kalau Tuhan memakai kita, wah itu sesuatu yang sangat menguatkan kita, menyemangati kita. Luar biasa. Dengan berdoa juga. Ya, dengan berdoa. Maka tekun berdoa ini sangat bermanfaat. Ya. Dan biasanya ini wanita tekun berdoa. Salah satunya yang membuat saya jatuh cinta dengan sekarang jadi istri saya. Saya lihat dia dulu rajin berdoa, ya. Sampai saya mikir, saya sama dia aja dah biar bisa nitip doa. Saya dulu kurang rajin berdoa, ya, waktu masih mahasiswa. Sekarang masih belum terlalu rajin juga, ya. Jadi saya pun sudah mengalami berbagai pengalaman kehidupan, termasuk mujizat, entah itu penyediaan kebutuhan kehidupan, macam-macam, ya. Dan melalui pengalaman itu, kita juga harusnya menjadi lebih tekun lagi, lebih semangat lagi berdoa. Ya, berdoa membuat kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan sebaliknya juga membuat kita semakin rajin berdoa. Ya, maka mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin itu teman kantor, mungkin itu teman arisan, mungkin itu teman alumni SMA, alumni kampus, ya, atau mungkin tetangga kita. Nggak tahu. Ketika Tuhan membukakan jalan, kita mulai dengan doa. Doa terus minta, Tuhan, saya mau memberitakan Injil. Ya,
bawa saya kepada kesempatan yang Tuhan bukakan. Bukakan pintu untuk saya. Ya, karena sekarang orang memang hati-hati ya memberitakan Injil, seringkali dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Ya, padahal memberitakan Injil itu kabar sukacita, memberitahukan, ya, bukan memaksa orang untuk ikut kita, tidak. Ya, kita doakan mereka yang belum percaya. Ya. Maka marilah kita, kalau kita sudah tekun berdoa, mari kita tetap tekun berdoa. Kalau kita berdoanya masih bolong-bolong, mari kita tekun berdoa. Lalu perhatikan dan alami apa yang akan terjadi. Ya, mari kita perhatikan. Ketika kita tekun berdoa, lihat apa yang akan terjadi. Dan kalau kita sudah tekun dan kita banyak mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dan membuat kita semakin takjub kepada kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, kita bagikan. Ya, kita bagikan pengalaman kita, kehidupan doa kita, dan hasil-hasilnya kita bagikan untuk mendorong orang untuk juga tekun berdoa. Nah, saya yakin ini ibu-ibu banyak yang menjadi pahlawan doa, tiang doa. Boleh 1-2 orang sharing bagaimana untuk mendorong kita semua untuk tekun berdoa. Ya, kesempatan untuk bertanya atau sharing dibuka. Silakan, Ibu, 1-2 orang. Ayo, ibu-ibu silakan. Kalau doa pasti kan semua berdoa ya Pak Helen, pasti semua punya pengalaman ya dengan doa. Iya, minimal doa makan. Ya udah, kalau ada yang belum nanya, aku nanya dong sedikit Pak Helen. Nah, kalau di dalam pembacaan kita hari ini kan, ini ketekunan dari murid-murid mula-mula ya, dari murid-murid Yesus mula-mula. Nah, kalau ini kan mereka bertekun dalam persekutuan sehingga jumlahnya makin hari makin bertambah dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mau nanyakan, kadang-kadang kalau sekarang ini kan banyak orang yang tekun berdoa juga untuk mungkin pergumulan pribadi gitu, pergumulan pribadi entah untuk keluarga, entah untuk yang sakit, entah untuk apa-apa. Tapi ketekunan kita berdoa itu juga harus menggambarkan sikap hidup kita kan Pak. Maksudnya gini, aku misalnya berdoa untuk si A misalnya, tapi sikap hidup aku itu tidak mencerminkan apa yang aku doakan gitu, yang seperti misalnya aku bicarakan bahwa harus ini. Apakah itu nanti gini, memang Tuhan kan yang menjawab semuanya, menjadi kembali kepada Tuhan. Tapi apakah dengan kita tidak mencerminkan kehidupan doa kita itu, apakah kita bisa jadi batu sandungan juga ya Pak? Sehingga orang bilang ada berdoa-berdoa, tapi misalnya sikap hidup tidak mencerminkan gitu, sehingga menjadi batu sandungan. Jadi bukan karena Tuhan bukan pilih orang ini atau karena dia belum dijawab doanya, tapi karena kita yang berdoanya itu Pak. Bisa nggak sih Pak itu kayak begitu bisa jadi batu sandungan juga? Iya, ini pertanyaan baik sekali. Ya. Ini memang menjadi masalah orang Kristen ya, di mana-mana orang suka berdoa, pintar berdoa, tetapi hidupnya tidak mirip dengan doanya. Ya. Ini memang sering menjadi batu sandungan ya. Tetapi memang kan orang nggak ada yang sempurna, maka nggak mungkin saya sempurna dulu hidup saya baru saya mendoakan orang lain misalnya. Nggak juga demikian. Maka tadi saya selalu poin saya dan sebaliknya, vice versa tadi itu dan sebaliknya. Ya, ada orang jahat misalnya waktu tsunami di Aceh, ada orang yang tadinya bukan Kristen lalu menjadi Kristen, ya dia memang bukan Kristen tapi waktu dia ke bawah arus itu dia nyangkut di gereja, lalu dia doa iseng, ini doa dia ngomong lah, dia bukan bilang doa, orang bukan Kristen kok, dia bilang kalau memang kamu Tuhan selamatkan saya.
selamat dia. Dan itu doa yang bukan orang Kristen. Bisa dijawab Tuhan loh. Ya, jadi dia kayak dikasih dulu jawaban doanya, baru hidupnya berubah. Ya. Ya. Oh. Tapi memang kalau konteks kehidupan jemaat mula-mula, ketika hidup mereka luar biasa, itu menjadi daya tarik yang begitu kuat. Ya, orang kepengen join ya, di dalam kumpulan itu. Maka kita kan orang percaya nih, sudah percaya. Maka kita upayakan jangan sampai hidup kita bertentangan dengan doa dan nasihat-nasihat kita kepada orang lain, karena itu pasti menjadi batu sandungan. Puji Tuhan kalau orang itu tetap mendengar, walaupun dia mah nggak beres-beres amat, tapi yang dia bilang bener loh. Saya kalau orang ngomong gitu ya puji Tuhan, ya. Tapi kalau orang bilang yang kamu bilang itu benar, tapi karena kamu juga tidak hidup di dalamnya, ngapain saya dengerin nasihatmu misalnya, ya. Nah itu kalau orang ngomong gitu, itu menjadi koreksi bagi kita, ya. Ternyata karena hidup saya ada orang yang tidak mau kenal Tuhan. Nah, itu kita harus ambil tanggung jawab di situ. Jangan kita bersembunyi di balik, kan terserah Tuhan mau bertobat atau enggak. Memang kan ada kita udah baik pun, udah bagus, udah dianggap orang, wah dia mau udah pasti masuk surga, kan ada orang yang saking baiknya dibilang orang gitu kan. Orang itu memberitakan Injil, belum tentu juga orang percaya. Memang kedaulatan Tuhan juga, kunci utamanya adalah kedaulatan Tuhan. Tapi dari kita harus berusaha, tadi saya bilang kita membangun hak bicara. Ya, kalau orang yang bijaksana, orang yang hidupnya sangat baik, itu kan makin tua pasti makin jadi penasehat di mana-mana. Tolong dong jadi pembina lembaga kami, jadi penasehat, jadi apa, macam-macam lah. Maka begitu ngomong orang dengar. Karena dia terbukti di dalam hidupnya, maka itu akan semakin kuat ya ininya, suaranya, gemanya, kuasanya. Kalau orang bahasa lain dibilang urapannya, urapannya ya, kayak ada kuasa. Karena apa? Karena menghidupinya ya. Makanya yang di Alkitab kan dicatat juga, Yesus itu beda dengan ahli Taurat. Karena apa? Dia punya kuasa karena apa? Karena dia menghidupi apa yang dia khotbahkan. Ya, jadi ada gregetnya gitu, ada powernya. Ya kan ada, memang ada juga pengaruh karisma gitu, ada juga. Ya, tetapi mari hidup kita semakin hari semakin baik. Supaya apa? Supaya kita membangun hak kita untuk bicara. Ya, begitu kita ngomong, orang masih mau dengar. Nah, nurut belum tentu. Ya, tapi orang menghargai kita. Wah, kalau orang benar dengerin aja dah. Walaupun saya mah nggak mau bertobat. Ya, jadi bagus itu. Jangan sampai jadi batu sandungan. Ya, itu sangat tepat untuk kita pribadi ya, yang sesuatu yang bisa kita ambil. Bahwa jangan sampai karena hidup kita orang tidak mau kenal Tuhan. Karena hidup kita orang tidak mau bertobat. Ya. Bahkan berbalik menyerang Tuhan. Ya. Begitu. Demikian jawaban saya. Oke. Ibu Maria. Ibu-ibu yang lain? Pengalaman. Ya, boleh silakan. Ya? Boleh dong. Dari jauh nih. Dari jauh nih. Ini ALF internasional nih. Ya, puji Tuhan saya di sini sudah hampir 12 tahun. Anak saya di sini, saya masuk dalam persekutuan doa, jadi pendoa syafaat gitu kan. Kalau saya datang selalu diikut sertakan. Cuman ada satu, ya saya ini bukan orang yang sempurna ya. Ada satu pengalaman saya ini bersama teman-teman saya di Jakarta, itu selalu kami berinisiatif karena banyak teman-teman yang misalnya dalam keadaan sakit minta, ayo dong Tin datang doain gitu kan. Jadi saya selalu datang gitu, datang bersama, saya ngajak teman-teman berdoa bersama, saya sampaikan firman. Nah ada satu kali ada satu teman yang seiman, itu saya mau mengunjungi, tiba-tiba dua teman saya yang tidak seiman, yang maaf pakai jilbab, dia bilang mau ikut, saya ikut dong katanya gitu kan. Oke Uni boleh, saya bilang. Tapi saya nanti di sana akan menyampaikan firman Tuhan, lalu saya akan berdoa, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa katanya. Akhirnya
ikutlah mereka dengan rombongan saya. Kami berlima lah dengan dia gitu. Nah, sejak saat itu dia selalu berkata kepada saya, kalau kamu datang lagi mau mendoakan teman, aku diajak ya, katanya gitu kan. Ya, saya puji Tuhan ya, soal dia nanti tergerak hatinya untuk mengikut Tuhan, itu bukan kewenangan kita kan, itu kan kuasa Tuhan yang bekerja. Hanya itulah pengalaman saya. Cuman dari situ saya bersyukur, kok dia tanpa saya ajak, dia kok minta. Malah sekarang minta kalau saya mengunjungi teman-teman yang Kristen, dia ikut juga dalam rombongan saya. Kami sebetulnya cuma bertiga yang Kristen gitu kan. Nah, yang dua yang Islam ini, dua-duanya pakai jilbab. Tapi ya saya hanya mengucap syukur, itu pengalaman saya. Biarlah Roh Kudus memimpin dia, membuka hatinya dia. Itu biar Tuhan sendiri yang membuka hatinya menerima Kristus. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Saya hanya bisa menyampaikan kuasa Tuhan. Terima kasih Pak Galen. Amin, amin. Luar biasa Ibu Tina. Begini hidup nih. Luar biasa. Ya saya sama istri juga dulu di Batam pernah dipanggil orang yang hubungan cukup baik. Dia bukan Kristen. Sama juga tadi dengan temannya Butin. Ya, kita pun gitu nggak pernah maksa. Tadi kita bilang boleh nggak kita doain, tapi secara Kristen ya, karena kami orang Kristen. Ya dia ngelihat setan, serem rumahnya, angker katanya. Itu di lantai 2 setannya di kamar yang itu katanya. Ya, istri saya dengan saya mendoakan. Ya tentu kita jangan-jangan setannya marah nyerang balik kita gitu. Tetapi kita doa aja. Yang penting kita bilang kita berdoa secara Kristen, minta izin. Ya. Setelah itu dia cerita nggak pernah ngelihat lagi. Terima kasih. Ya walaupun mungkin dia secara iman belum mau untuk dalam tanda kutip pindah agama, tapi dia sudah mengalami dan menyaksikan sendiri ada kuasa doa. Ya, orang Kristen berdoa itu luar biasa. Ya, kan ada orang juga bilang gitu, yang bikin takut dari orang Kristen itu doanya. Ya, ada orang bukan Kristen yang bilang gitu. Ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin. Ya perkara nanti terjadi atau enggak tahu, kan terserah Tuhan. Tetapi kita melakukan bagian kita. Ya, maka itu menjadi ada orang-orang tertentu yang melihat itu, wah itu bisa menjadi titik balik hidupnya. Wah ini benar nih, ini bukan cuma teori nih, gitu. Mengalami sendiri, ada banyak orang yang memang ya lihat mujizat dulu baru percaya. Memang ada yang begitu. Nah itu tidak bisa kita pungkiri. Di Alkitab juga sebagian percaya karena melihat mujizat, tapi dari mujizat itu kita harus mengambilnya sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil. Ini bukan soal mujizatnya, ya, tapi soal kuasa di balik mujizat. Siapa yang bikin itu? Tentu bukan kita, Tuhan. Ya, kalau Tuhan pakai kita untuk memberitakan Injil dan orang itu percaya, wah, waduh, bukan cuma surga yang senang, kita juga bahagia. Saya begini-begini orang biasa gini Tuhan pakai juga loh. Ya kan, kita jadi senang juga. Dan orang juga jadi senang. Ya, orang pun senang ada kita. Gitu. Nah, ibu yang lain, ayo cerita. Ini pasti banyak nih yang suka berdoa. Tuh kemarin Bu Meta cerita sama saya tuh mau doa ke Ungaran katanya. Waduh, niat bener berdoanya sampai ke Ungaran naik gunung. Sharing. Ya, gini ya, biar menguatkan ya. Soalnya benar kata tadi firman Tuhan yang udah Bapak paparkan itu. Katanya kan ada doa itu nafas orang Kristen. Jadi hidup ini kalau tanpa doa, ucapan syukur, kita nothing lah, nggak bisa lah berjalan. Kalau saya sih, karena dari dulu kan saya fanatik banget tuh, apa doa gitu. Tapi setelah ikut Yesus, beda rasanya, mantap banget. Kalau saya tuh pengennya punya apa sih nilai dikasih Tuhan. Sini loh, disayang Tuhan, diperkenankan, itu pengen. Makanya selalu cari terlebih-lebih di dalam keluarga itu, ya mungkin anak-anak kan udah jauh-jauh ya, cuma pendamping saya itu susah banget. Sampai ya, tekun tekun lah. Sampai tadi malam terakhir,
Dia tuh seneng dengerin Kacek gitu loh, Kacek. Oh, Kacek yang di Ya penjara yang dulu ya. Kacek lah itu alirannya gitu. Ya. Terus dia kayaknya buat tidurin atau buat bagaimana. Jadi nggak bisa tidur. Saya tuh jam 4.20 tuh harus sudah bangun persiapan untuk doa Muhammad Kacek. pagi. Jadi selalu ribut kan, saya nggak bisa tidur. Saya pelan-pelan suka saya matiin. Terus dia bilang gitu ya, aku nggak apa-apa kalau kamu keras-keras nyetel, kata aku nggak marah katanya gitu. Pak, saya kalau papa setelnya pujian sama khotbah tentang Yesus, saya ikut dengar. Tetapi kalau itu kesaksian dari Islam, Kristen, begini, begitu, kenapa sih harus didengerin? Istri kamu dari sana, saya bilang gitu, dengerin aja kesaksian saya bilang. Kita cari yang Tuhan Yesus senang, kayak gimana. Kalau menurut aku sih, Tuhan Yesus senang itu dipuji, kita dekat, kita taat, ada saat teduh, itu sih menurut saya gitu. Tapi nggak berani panjang dan lebar. Nah, jadi saya bergumulnya, tapi puji Tuhan katanya harus mengucap syukur kan dalam segala hal. Sekarang saya baru hari kemarin bersyukur juga ya punya suami kayak gitu. Jadi saya taat. Coba mungkin suaminya enggak begitu, saya enggak taat gitu sama Tuhan kali. Jadi saya cari Tuhan. Marley lah yang udah tahu dikit banyaknya, Marley lah. Jadi saya kemarin juga Pak berdoa puasa 40 hari itu terinspirasi juga. Ada Marley di situ. Kok berat banget, terus ada yang firman mengatakan kan Pak, murid-muridnya protes, kok saya doain nggak maksudnya nggak berhasil. Oh, Tuhan Yesus bilang itu bukan hanya doa aja tapi harus ada pakai puasa gitu loh Pak. Jadi itulah saya terinspirasi kayak gitu. Ini susah juga nih ya, apa sebetulnya ya. Jadi saya doa puasa nggak greget sih minta Tuhan ini, cuma saya lakukan. Saya tuh punya pergumulan, Tuhan tahu. Jadi saya mau dekat lagi sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan ini dalam hidup di dunia ini, dalam kesementaraan itu sih Pak. Terus tiba-tiba di dalam hati, oh iya menjelang saya ulang tahun, saya harus doa puasa 3 hari 3 malam. Jadi itu ada di dalam hati. Tapi saya pikir gini Pak, kalau itu kalau itu baik itu pasti dari Tuhan, bukan dari iblis. Tetapi sesuatu niat yang jelek itu pasti bukan dari Tuhan. Itu aja yang saya ambil. Jadi begitulah. Jadi saya lakukan. Tapi puji Tuhan banyak doa-doa saya itu dikabulkan secara tidak pernah dipikirkan, itu dipelihara oleh Tuhan. Saya doa tuh selalu kayak ngomong aja biasa sama Tuhan gitu, seperti itu. Itulah kesaksian saya tuh ibu-ibu buat semua. Memang sih terutama kita doain keluarga, memang tiang doa lah ibu-ibu ya penolong. Saya kalau nggak doa kuat, saya nggak serahkan sama Tuhan, mungkin anak-anak saya juga nggak akan jadi dah. Kalau kerjaannya ribut aja bapak ibunya. Seperti itu. Jadi banyak hal, tapi udah dicukupkan aja. Semoga itu juga bisa saya tampilkan dari hidup saya. Jadi jangan seperti tadi pertanyaan Marley, kita ngomong, kita doain, tetapi kita nggak ada prakteknya, itu juga memang nggak boleh. Jadi kasihan Tuhan. Jadi kita jadi batu sandungan juga kan, seperti itu sih saya. Jadi kehidupan saya doa terus deh. Tanya Marley doa aja. Apa-apa doa. Kan? Semangat Bu Meta. Semangat. Oke. Gitu ibu-ibu ya. Terima kasih. Yo, bless you all. Ya. Terima kasih dari Ibu Meta ya. Sangat hidup ya. Jadi ini memang hal yang menguatkan kita, dan tentu walaupun kita tekun berdoa, tidak semua kehidupan kita akan lancar dan mulus. Kenapa? Karena kita akan kehabisan pokok doa. Nanti doanya cuma ucapan syukur doang, nggak ada lagi permohonan. Kan doa ada juga doa permohonan kan, bukan cuma doa ucapan syukur. Maka itu salah satu cara Tuhan supaya kita tetap nyari Tuhan, karena kita selalu butuh Tuhan. Kalau udah semua lancar, aman, sentosa, jaya, waduh, bisa-bisa kita lupa Tuhan nanti kan. Ya, jadi kehidupan kita ada yang nggak mulus, ada yang nggak sesuai harapan, supaya kita makin tekun berdoa kepada Tuhan. Iya, gimana Ibu Marley? Masih ada boleh satu orang lagi atau udah cukup? Ada lagi? Bagaimana? Ada ibu-ibu? Ada yang lagi yang mau? Silakan. Kalau masih ada yang ingin
memberikan kesaksian atau mau tanya silakan. Kalau jadi ini Pak Gelen, aku cuma maksudnya mau pengen nanya Kak, berarti kayak tekun di sini doanya itu secara kayak gini kan, kalau firman tadi ini kan mereka untuk jemaat mula-mula itu bertekunnya tuh kan ada firman Tuhan yang bilang kalau berdoa itu harus sepakat. Jadi apakah dengan ini tuh dalam pokok doa yang sama itu disepakat doanya itu atau berbeda-beda gitu loh Pak? Maksudnya kan ada firman Tuhan yang bilang kalau dua orang kan sekarang banyak yang hamba Tuhan bilang pokoknya dua tiga orang berdoa kalau sepakat dalam nama Yesus pasti dijawab gitu. Padahal Pak Bigman pernah bilang bahwa itu dalam konteks yang berbeda kan. Nah, itu apakah dalam persekutuan itu harus sepakat untuk ini loh pokok doanya A gitu atau gimana sih Pak? Atau bermacam-macam? Yang dimaksudkan ketekunan itu. Iya, jadi memang kalau konteks yang itu adalah tentang istilah di dalam perjanjian. Ya, ketika ada perjanjian ada 2-3 orang, ya, jadi ada saksi lebih dari 1 orang, kan gitu kan. Jadi harus ada 2-3 orang di situ Tuhan ada, artinya itu sah perjanjian itu konteks aslinya. Ya, memang kalau berdoa harus sepakat, ya. Ada benarnya juga, kayak misalnya kita nih, pokok untuk ALF kan pokok doanya udah ada, maka yang lain sepakat mendoakan itu. Jadi yang ada panitianya, gitu ya. Boleh juga kita berdoa pribadi, pokok doa kita sendiri, kita mungkin nggak mau ngasih tahu jadi pokok doa untuk semua orang doakan, kita mau kita sendiri yang doain, boleh juga. Tapi memang ya kalau di 1 Tesalonika 5:17 dibilang tetaplah berdoa. Lalu di Lukas 18 ayat 1 Tuhan Yesus ajarkan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak jemu-jemu bisa kita satu hal kita doakan belum dijawab Tuhan, kita doakan terus sampai 10 tahun, 20 tahun. Bisa itu. Tetapi bisa juga berbagai-bagai hal. Apakah kalau doa kita udah dijawab kita berhenti berdoa? Kan enggak. Kita bersyukur untuk yang sudah dijawab dan akan ada hal-hal lain lagi, masalah-masalah lain lagi yang akan membuat kita memang harus terus berdoa. Ya. Jadi jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan.